Perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi PT Pratama Widya Tbk akan IPO dengan harga Rp650 per saham. Ya pemirsa, seperti apa peluang PT Pratama Widya Tbk usai melantai di bursa pada hari ini? Pak Andreas, bagaimana feelingnya sampai sejauh ini tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia? Baik, cukup perjuangan yang kita lampaui, ya kami sangat merasa bangga, ya karena ini juga merupakan target kami yang sudah kami canangkan lama. Bergerak di bidang konstruksi, secara spesifik jenis konstruksi seperti apa? Pratama Widya bergerak di bidang konstruksi secara umum, tapi juga sekaligus spesifik. Jadi kami bisa dikatakan sebagai perusahaan spesialis dan bergerak di bidang pekerjaan foundation atau fondasi dan juga pekerjaan perbaikan tanah atau ground improvement, lebih dikenal dengan sebutan ground improvement. Dua pekerjaan ini adalah dua pekerjaan spesifik yang dikerjakan oleh kontraktor yang spesifik dengan populasi perusahaan di Indonesia yang cukup terbatas. Jadi yang mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sejenis apalagi di level nasional maupun internasional itu cukup terbatas. Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Pratama Widya Tbk sangat besar sejalan dengan perspektifnya bisnis jasa pelaksana konstruksi. Dan kita akan membahas strategi bisnis perseroan bersama dengan Direktur Utama Pratama Widya, Andreas Widatama Kuryawan. Terima kasih Pak Andreas telah hadir bersama kami dalam Corporate Action. Selamat sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Tapi ini kalau kita melihat sebenarnya apa alasan utama sih akhirnya dari atau Pratama Widya ini melantai di bursa? Baik, Bu Elisa, terima kasih waktunya. Selamat pagi untuk audiens semua. Kesempatan hari ini saya jelaskan alasan kami IPO. Yang pertama, kami itu sudah berkiprah selama 39 tahun. Itu tertutup ya, sebagai satu perusahaan yang basicnya dari perusahaan keluarga. Nah, kita mau meningkatkan brand value kami. Jadi tujuan utamanya adalah exposure di brand. Oke, kemarin juga dari IPO ada 114 ya yang didapatkan terkait dengan atau hasil dana IPO. Nah, apa sih dana ini? Nanti digunakan untuk apa sebenarnya? Baik, saya jelaskan sedikit ya. Untuk dana, untuk ekspansi perusahaan, kami akan membelanjakan dana tersebut untuk pertama untuk pembelian dan modernisasi alat-alat berat kami, yaitu sekitar 47%. Ya. Lalu diikuti dengan kami akan merenovasi kantor kami, kantor utama kami, itu kami menggunakan dana di kisaran 27%. Lalu diikuti dengan 17% untuk pembelian lahan dan pengembangan kantor di cabang utama kami di Batam. Ya, yang terakhir untuk sekitar 7% itu untuk pembayaran utang berrelasi dan juga untuk menjaga arus kas. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Andreas usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Corporate Action.
Pemirsa, PT Pratama Widya Tbk telah melantai di bursa sejak 7 Februari 2020. Rekan Cakri Miller akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Cakri. Ya, Eliza dan pemirsa, saham PT Pratama Widya Tbk telah menjadi salah satu pilihan bagi para pelaku pasar di bursa saham. Kita simak datanya. PT Pratama Widya Tbk, ada data di belakang saya dengan kode atau sandi di bursa PTPW melakukan IPO-nya di 7 Februari 2020 lalu dan saat ini berada di papan pengembangan di lantai bursa dengan bidang usaha utama bergerak pada jasa pelaksana konstruksi dan juga ada sektor infrastruktur, utilities and transportation dan juga subsektor non-building construction. Demikian Eliza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cakri Miller untuk data-datanya. Saya kembali ke Pak Andreas. Pak Andreas, ini tadi kita melihat beberapa subsektor dan juga sektor dari perusahaan ini sendiri. Ini yang menarik adalah dikatakan bahwa Anda adalah infrastruktur, kemudian subsektornya adalah non-building sebenarnya. Tapi kalau dilihat sebenarnya bergerak di mana sih Pratama Widya ini sebenarnya? Kami adalah one stop service foundation and ground improvement solution. Jadi kami menghadirkan satu paket dari mulai pekerjaan hulu dari pekerjaan penyelidikan tanah itu yang paling simpel sampai ke pekerjaan yang paling hilir. Pembangunan dan bahkan sampai kepada pekerjaan mitigasi atau perbaikan apabila ada kerusakan atau kegagalan bangunan atau kegagalan struktur, kami bisa menyelesaikannya. Tidak banyak perusahaan yang menyediakan jasa tersebut, ya, baik secara lokal maupun internasional. Seperti itu. Jadi kami merasa secara market kami sudah berbeda dengan yang lain. Oke, baik. Ya. Tapi kalau kita lihat market, berarti capex tahun ini berapa sih sebenarnya Pak Andreas? Capex kami targetkan 40 miliar di tahun ini. Oke, Ya. 40 miliar tahun ini. Ini menurut Anda berarti Anda optimis dengan untuk mendapatkan hal itu dan bagaimana strategi korporasi itu? Baik, Capex itu adalah target kami untuk pembelanjaan. Ya, 40 miliar itu kami akan spending atau untuk pengadaan alat-alat, modernisasi alat-alat kami, Bu. Ya. Jadi dari IPO kami sudah mendapatkan dana untuk pembelian alat-alat baru. Nah, kami sudah menyediakan capex lagi 40 miliar untuk modernisasi peralatan. Kami akan melawan perusahaan-perusahaan yang levelnya internasional. Tentunya kami harus memodernisasi alat tempur kami. Seperti itu. Berarti salah satu strateginya adalah membuat atau mengubah alat-alat baru atau ya memodernisasi alat itu. Baik. Basis proyek Anda seperti apa ini? Baik. Kalau dari range project kami, Bu, ya, kalau kita bicara building komersial itu kita sampaikan dari revenue kami mungkin sekitar 20% saja. Dan itu pun kami bermain di kandang kami di Batam. Kami punya rumah kedua di Batam. Nah, di situ kami cukup mendominasi di pekerjaan tersebut. Tapi untuk skala nasional, Pratama Widya sendiri lebih dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, Bu. Kami membantu pemerintah Indonesia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan strategis vital nasional. Kami banyak terlibat di pekerjaan-pekerjaan yang levelnya nasional. Contohnya, kita bisa sebut sekarang yang mungkin sudah dapat dinikmati masyarakat, ya, MRT Jakarta. Kami terlibat di situ. LRT kami terlibat di situ, baik di Jakarta, baik di Palembang. Di Palembang kami mendapatkan kesempatan mengerjakan zona yang paling sulit, yaitu zona yang ada di Jembatan Musi. Itu hasil karya Pratama Widya. Kami presentasikan dan beauty contest-kan melawan kontraktor nasional dan internasional, disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Itu satu hal yang merupakan pencapaian kami yang sangat membanggakan. Baik. Ini cukup menarik, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda Pak Andreas, dan pemirsa Corporate Action akan segera kembali usai News Update. Penggunaan dana IPO kami sudah canangkan untuk terutama untuk mengembangkan bisnis kami, yaitu sebagian besar akan kami gunakan untuk pembelian peralatan baru yang tentunya itu menjadi salah satu fungsi utama dalam mendukung operasional kami. Selain itu, sisanya akan kami juga gunakan untuk mengembangkan dalam sisi hal operasional kami, ya, sehingga kami akan menggunakan dana tersebut untuk perluasan workshop kami. Dirut Pratama Widya Andreas Widatama Kurniawan mengatakan perusahaan fokus pada proyek infrastruktur pemerintah. Langkah itu menjadi strategi perseroan menghadapi tantangan di sektor properti. Andreas mengatakan pemerintah tengah memacu pembangunan Pratama Widya menjadi salah satu kontraktor besar yang dipercaya pemerintah ikut dalam proyek itu.
Karenanya dalam 3 tahun terakhir, perseroan berhasil mencetak pertumbuhan kinerja yang signifikan. Andreas optimistis usai IPO, kinerja perusahaan dapat bertumbuh semakin baik. Prospektus kami jelas 3 tahun terakhir, grow kami cukup signifikan. Dan di tahun ini pun kami meyakini tren yang sama. Jadi sektor properti yang tadi teman-teman maksudkan itu bukan merupakan tulang punggung pendapatan kami sebetulnya. Jadi kami berbeda dengan pemain-pemain yang menggantungkan kepada sektor properti, komersial, ya, residensial dan seperti itu tidak. Justru majority income kami, proyek-proyek yang kami dapatkan itu adalah berbasis infrastruktur. Bangsa ini sedang membangun besar-besaran dan kami terlibat secara masif di dalamnya sebagai salah satu kontraktor. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Corporate Action dan masih bersama saya Direktur Utama Pratama Widya Andreas Widatama Kurniawan. Andreas, kembali lagi bahwa ini banyak sekali strategi kooperasi yang sedang dilakukan saat ini dan mengingat bahwa memang ada dana yang kemudian dari IPO dan juga Capex tadi 40M yang memang menjadi target tahun ini. Tapi kalau kita lihat ini kan ada kelanjutan kerjasama juga dengan PP Presisi TBK dan Sunward Intelligent Equipment ya, Co Ltd. Nah, ini kerjasama ini seperti apa sih, dan melihat bahwa beberapa proyek kedepannya juga yang akan dilakukan oleh Pratama Widya ini? Dua perusahaan tersebut adalah perusahaan kelas nasional dan internasional. Ya, PP Presisi TBK itu adalah perusahaan yang juga sudah melantai di bursa dan mereka punya pengembangan memang di sektor peralatan berat. Ya, dan untuk Sunward International sendiri mereka adalah provider manufaktur alat berat dan juga provider teknologi yang punya reputasi dan dalam skala perusahaannya mereka itu nomor 34 ya, terbesar di China. Jadi memang dari segi equity-nya juga sangat tinggi. Ya, dua perusahaan ini memang adalah mitra kerja strategis kami selama terutama untuk presisi ya, dari mulai mungkin sekitar 3 tahun lalu. Untuk Sunward mungkin kami sudah bekerja sama mungkin sekitar hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun. Nah, bertiga kami bersinergi, kami sharing teknologi. Jadi kami merasa kami adalah praktisi, ya, kami penyedia jasa. Demikian juga dengan PP Presisi. Mereka juga punya basic equipment yang terbesar di Indonesia. Ya, sekarang mereka yang terbesar untuk equipment di kelas BUMN ya. Untuk pekerjaan heavy industry, dan untuk Sunward sendiri kita membuat satu kolaborasi bersama. Kita sharing teknologi, Bu. Jadi investasi yang kita lakukan bukan berupa dana, tapi berupa kemampuan, ability. Apa yang kami mampu, kami sharing ke mereka. Contoh, kita ambil contohnya. Kita menciptakan atau mengkreasi satu customized product bersama, misalnya kita membuat satu alat berat, kita fungsikan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Sekarang sudah berjalan beberapa proyek yang menggunakan alat yang customized, dan seperti yang tadi saya sampaikan, kami berhead to head dengan teknologi asing. Lawan kami adalah mungkin perusahaan-perusahaan dari luar, dari internasional. Jadi kami harus mengembangkan diri dengan bantuan dua perusahaan ini, kami bisa menjalan lebih cepat. Indonesia butuh infrastruktur, dan infrastruktur ini harus dibangun oleh orang-orang muda yang melek teknologi dan mau berkembang mengikuti perkembangan zaman. Apabila tidak dilakukan, apabila kita terlambat, kita hanya jadi market untuk pihak asing masuk ke sini. Nah, itu yang ditegaskan oleh pimpinan kita, pimpinan negara kita, bahwa orang Indonesia harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Maka di situ kami memutuskan untuk maju. Kita jangan jadi pasar saja ya, pasar empuk. Oke, terakhir Pak Andreas, bagaimana Anda meyakinkan pasar bahwa saham Anda ini layak untuk dikoleksi? Baik, yang pertama saya coba
ini mohon maaf sedikit promosi ya. Ya, tapi kita bicara fakta saja bahwa fundamental perusahaan kami 3 tahun terakhir ya bisa dilihat, dan mungkin kami sendiri mengalami 10 tahun terakhir kami mengalami pertumbuhan yang cukup stabil dan eksponensial. Pertumbuhan ini adalah daya jual kami yang baik untuk para investor, dan tentunya juga bahwa kami adalah tipikal kami sesuai dengan nama kami, Pratama Widya, artinya yang mendahului, yang pertama, dan ingin menjadi besar. Jadi kami ingin yang jadi yang pertama dan ingin menjadi besar di situ. Nah, karena itu kami selalu membasiskan semua pekerjaan kami pada invention. Kami selalu ingin duluan bisa. Kalau yang lain sudah bisa, kami ingin segera mengikuti. Jadi tidak usah menunggu tren pasar, kami mencari pasar baru. Kira-kira seperti itu. Itulah yang didapat nilai jual dari Pratama Widya. Betul. Terima kasih Pak Andreas telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action.